Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul dayyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasadatu fa innal hasadata ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatabah. Hadis riwayat Abu Daud. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sebagai hamba Allah patut bersyukur, dan kebersyukuran kitanya harus dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena salah satu pintu rezeki yang bisa membukakan rezeki kita di rumah, di keluarga kita, dengan cara bersyukur harus ada wujudnya. Dan wujud itulah adalah dalam bentuk ibadah-ibadah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ada perintah yang harus kita patuhi dan kita taati. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahmatullah. Pada kesempatan hari ini, marilah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ketika kita sudah mendengar, maka kita harus patuh dan taat apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Berawal dari hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman, innama taqabbalus shalah, sesungguhnya salat kita diterima. Jadi hadirin, kita bisa bercermin dari hadis ini, salat ini udah diterima atau belum sama Allah. Nah, salah satu poin daripada hadis itu ada kalimat wa amfaqal liqaulihi, bahwa seseorang itu ketika salatnya diterima oleh Allah itu, lihatlah di lisannya. Jadi lisan ini menjadi ukuran bahwa orang itu sudah berdampak tidaknya dari sholat yang kita lakukan. Karena hadis qudsi itu mengatakan bahwa seseorang diterima sholatnya innama taqabbus shalah. Jadi standar daripada diterima tidaknya sholat itu bagaimana dia bisa memelihara lisan kita. Hari ini zamannya teknologi, tidak hanya lisan, bisa dengan jarinya dia ngomong, dengan persepsinya dia ngomong dalam bentuk media sosial. Inilah kita harus mencerminkan diri bahwa apakah sholat kita ini sudah berdampak tidak kepada lisan kita. Kalimatnya dalam hadis itu wa amfaqal liqaulihi. Nah, sekarang yang akan kita bahas bahwa ternyata di dalam Al-Quran ada beberapa sifat buruk yang Allah sampaikan kepada kita semua terkait keburukan mulut kita, keburukan sikap mulut kita. Dan itu bisa hancur sifat-sifat buruk itu dengan sholat kita. Makanya melihat orang itu cara ngomongnya, lisan yang dikeluarkannya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tuba, berbahagialah. Siapa mereka yang berbahagia? Wahafidil lisan, yang menjaga lisannya. Jadi ini yang berbahagia. Ternyata lisan ini bisa dididik oleh sholat kita, yang sholatnya berdampak kepada ibadah itu adalah dalam menjaga lisan kita. Sifat-sifat buruk yang kita ketahui dalam Islam itu bahwa dosanya besar, bahkan taubatnya juga susah.
Yang namanya penyakit lisan atau dosanya lisan kita sudah membesar dosanya, sampai tadi saya sampaikan salah satu sifat yang hadir pada diri kita dan itu menjadi yakul hasanah yang bisa membakar amal soleh kita karena dosa lisan. Coba bayangin hadirin berbahagia. Bahkan kama takulun narul khotabah, seperti api membakar kayu. Artinya amal-amal soleh kita itu akan menjadi sia-sia pada saat ketika mulut kita tidak terjaga. Makanya dalam surat yang pendek hadirin berbahagia, Allah menyampaikan dan menyetarakan. Ini coba bayangkan, di dalam Al-Quran itu kan Allah mengungkapkan, kata para ulama itu dikategorikan Allah menyampaikan wailul, celakalah. Dan celaka itu Allah sampaikan wailul lil mukadzibin, celakalah orang-orang yang suka berdusta. Wailul lil kafirin, celakalah orang-orang yang kufur. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang suka curang dalam perniagaannya. Allah ancam yang disebut wail, celaka. Pada saat ketika bicara lisan, Allah pun menyampaikan di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka pengupat dan pencela. Jadi istilah dalam bahasa kita itu ada dengki, hasad namanya dalam Al-Quran. Ada pengupat itu humazah, itu istilahnya di dalam bahasa Indonesia itu adalah mereka yang suka seperti ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Nah ini adalah Allah sampaikan levelnya itu sama, celaka. Makanya hati-hati dengan mulut kita, hadirin berbahagia. Kalau kita bicara masalah sifat ini, di dalam Islam itu Allah menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan ada istilah humazah, ya, pengupat. Pengupat itu fokus kepada membongkar aib orang lain. Jadi para ulama sepakat yang disebut humazah itu dia selalu membongkar aib-aib orang lain itu. Coba koreksi diri. Kalau kita suka mengorek-ngorek orang lain, lalu itu adalah pengupat, humazah, dan celaka di dalam Islam itu. Dan sifat kita sebagai manusia yang tidak beriman, dia pasti begitu sifatnya. Nah yang bisa menghapus sifat itu adalah sholat kita. Makanya perilakunya itu yang kalau di masyarakat itu suka bergosip, ya, menyebarkan informasi pribadi orang lain yang jelek, itu nggak boleh. Itu yang disebut humazah. Maka kepuasannya itu adalah mereka merasa puas ketika menceritakan keburukan orang lain. Dan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang yang pengupat. Kalau humazah, ya, lumazah itu adalah pencela. Para ulama mengatakan bahwa pencela itu fokusnya dia mengkritik dan menyalahkan orang lain. Jadi pencela-pencela itu orang suka mengkritik dan menyalahkan orang lain, tapi dia hanya dengan dasarnya iri dan dengki. Berbeda ketika kita memberikan kritikan dan saran untuk membangun, berbeda. Makanya dasar dari humazah dan lumazah, pengupat dan pencela itu adalah dasarnya dari hasad, iri dengki. Kalau tidak ada iri dengki, dia tidak akan menjadi pengupat. Kalau dia tidak ada iri dengki, dia tidak akan menjadi pencela. Makanya semua dasar ketika penyakit daripada mulut kita termasuk ghibah itu adalah hasad. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat, ya, kayak surat ke-49 ayat 12. Allah menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Nah, kalimatnya wala tajassasu, kata Allah itu. Wala yaktab ba'dukum ba'd. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Al-Hujurat itu, pertama jangan berburuk sangka. Ya, berprasangka buruk kepada seseorang. Ya, yang kedua adalah dan janganlah mencari-cari wala tajassasu, mencari keburukan orang lain. Ini nggak boleh, haram hukumnya dan dosanya besar, dan bisa terhapus dosa tersebut apabila kita meminta maaf. Makanya dosanya nggak akan pernah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa mulut kita. Pasti nanti dibayar. Kata Rasulullah tadi akan dibayar oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Muslim itu, fa innal hasanatu taqulul hasanah. Jadi nantinya fa innal hasada taqulul hasanah. Jadi akan
membakar kebaikan kita. Nah, hadirin yang berbahagia, makanya kenapa Rasulullah dalam hadis qudsinya Allah berfirman bahwa yang disebut tadi sifat-sifat buruk yang tadi disampaikan dalam Al-Quran itu dan dalam hadis itu bisa hilang di dalam diri kita kalau kitanya sholatnya makbul, diterima Allah SWT. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang berjamaah, tapi dia tidak berdampak pada lisannya. Ini yang bahaya, hadirin. Nanti jadi sia-sia sholat kita, walaupun sholatnya sah secara rukun dan syarat dan rukun. Tapi dampak dari sholat itu adalah Rasulullah dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa salah satunya dari 3 poin yang diterima oleh Allah SWT itu wamsaqaliqalihi, itu adalah terjaganya lisan kita. Hadirin berbahagia, ini adalah pesan buat saya pribadi dan untuk kita semua. Marilah pada kesempatan hari ini, kalau ada kata-kata saya dalam kesempatan hari ini ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita saling memaafkan karena dosa daripada mulut kita. Ketika kita mau bertobat kepada Allah SWT, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang kita omongkan. Alhamdulillah, dari semoga Allah jauhkan dari sifat-sifat ini, karena salah satu yang Allah sampaikan walaqad daronna li jahannam katsira, sungguh banyak pengisi neraka jahanam itu mereka yang tidak bisa terjaga lisannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah dilindungi oleh Subhanahu wa taala sehingga kita hilang dari sifat-sifat buruk yang Allah sampaikan dan Rasulnya. Dengki, hasad, fitnah, ghibah, lumazah, istilah itu semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Yang hadirkan kepada diri kita adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesama. Kita seiman, kita sebagai manusia harus saling kasih sayang. Salah satu wujudnya kasih sayang kita adalah terjaganya lisan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu was samiul alim.